Pernahkah kamu penasaran kenapa tape bisa mengembang, menjadi manis, dan mengeluarkan bau yang khas? Atau kenapa tempoyak yang disimpan beberapa hari bisa terasa lebih asam dan harum? Nah, semua ini adalah bagian dari proses yang kita sebut fermentasi. Tapi tunggu dulu, fermentasi itu bukan cuma sekedar makanan yang dibiarkan aja, bukan itu. Nah, di balik proses ini ada sistem biologis yang sangat kompleks yang bekerja. Dan pemeran utamanya adalah mikroba. Dalam biologi, kita mempelajari sesuatu dengan melihatnya sebagai sebuah sistem. Sistem ini adalah kumpulan bagian yang saling bekerja sama. Dalam fermentasi, sistem ini terdiri dari tadi bahan mentah, singkong, mikroorganisme seperti ragi dan bakteri, serta kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Nah, semua ini berinteraksi menghasilkan produk baru. Tape, tempoyak, tuak, oncom, makanan, minuman fermentasi lainnya. Jadi fermentasi itu bukan hanya soal waktu, tapi tentang keseimbangan dan interaksi antara faktor-faktor penting. Bayangkan mikroorganisme seperti pekerja yang sangat-sangat kecil. Mereka memproduksi enzim, yaitu semacam alat potong yang memecah molekul-molekul yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, enzim-enzim ini memecah karbohidrat dari singkong menjadi gula, lalu mengubahnya menjadi asam atau alkohol. Mikroba seperti Saccharomyces cerevisiae atau ragi menghasilkan alkohol dan gas, sedangkan Lactobacillus menghasilkan asam yang memberi rasa segar dan sedikit asam. Proses ini bisa berbeda-beda tergantung dari jenis mikroba, suhu, dan waktu. Dan semua ini terjadi secara otomatis, tanpa kita melihat langsung siapa yang melakukannya. Nah, setiap mikroorganisme, seperti juga manusia, mereka punya zona nyaman. Suhu terlalu rendah membuat mereka malas-malasan, malas bekerja. Suhu terlalu tinggi bisa membunuh mereka. Nah, begitu juga dengan pH, atau tingkat keasaman lingkungannya. Terlalu asam atau terlalu basa bisa mengganggu keseimbangan fermentasi. Itulah kenapa praktek fermentasi, suhu ruangan, kebersihan wadah, dan waktu sangat menentukan hasil akhir. Jika kamu menyimpan tape di tempat yang terlalu dingin, fermentasinya akan lambat. Jika terlalu panas, hasilnya bisa rusak. Mari kita telusuri tahap demi tahap. Pertama, singkong dikukus. Setelah dingin, ragi kita taburkan. Inilah yang kita sebut sebagai inokulasi. Ragi ini berisi berbagai mikroorganisme yang akan bekerja selama fermentasi. Nah, kemudian ini kita bungkus dengan daun pisang atau plastik, lalu disimpan 2-3 hari. Dalam waktu itu, mikroba akan bekerja. Mereka akan memecah pati, menghasilkan gas, dan berbagai senyawa rasa. Makanan pun akan berubah. Teksturnya akan menjadi lebih lunak, rasa akan menjadi lebih manis atau asam, dan aroma khas mulai muncul. Itu bukan sulap, itu adalah biologi. Proses yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sebenarnya adalah bentuk pengetahuan tradisional yang sangat ilmiah. Kita hanya perlu memberi bahasa dan alat ukur agar bisa dipelajari lebih dalam. Dengan pendekatan ini, fermentasi lokal bisa diajarkan di sekolah, bisa dikaitkan dengan topik biologi, kimia, bahkan teknologi pangan. Kalau kamu sedang belajar tentang sistem, tentang mikroorganisme, atau tentang reaksi kimia, coba perhatikan tape di rumahmu. Catat apa yang berubah dari hari ke hari, aromanya, teksturnya, atau warnanya. Bandingkan jika disimpan di tempat yang berbeda. Siapa tahu jika kamu bisa jadi ilmuwan pertama yang membuat modul fermentasi lokal dari desamu sendiri. Sampai ketemu di modul berikutnya. Kita akan bahas apa yang sebenarnya terjadi di tingkat molekul dan energi pada saat fermentasi terjadi.